Yeah. Halo guys, welcome back to CVT, Car Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue Gopas Tobing, dan di samping gue udah ada mobil yang merupakan kembaran LSUV terlaris, dan menurut gue dia punya wajah yang lebih menarik. Mobil apa itu? Ini dia, All New Daihatsu Terios. Well, kenapa gue bilang lebih menarik? Karena di mobil ini tidak ada desain-desain yang overkill kayak di Toyota Rush ya, yang punya kisi-kisi di fog lamp yang lebih menggembung. Itu menurut gue agak terlalu too much tapi. Nah, menurut gue di depan ini memang yang agak salah di chrome-nya. Iya, sayangnya padahal desain Terios udah sangat bagus. Seharusnya, chrome ini bisa diganti sebagian dengan garnish silver yang lebih gelap. Namun overall, kami tetap suka Terios dibandingkan dengan Rush. Jujur, gue lebih prefer desain Daihatsu Terios ini. Nah, dari depan, yuk sekarang kita lanjut ke mesin. Lanjut ke mesin, ya dia menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Rush, yaitu berkode 2NR VA dengan horsepower 104 horsepower dan torsi 136 Nm. Tenaga tersebut dialirkan melalui 5 percepatan manual dan 4 percepatan otomatis torque converter. Untuk ruang mesinnya memang dia biasa saja ya, tidak dilapis seperti engine cover, jadi ya dibiarkan terbuka. Dan tapi bagusnya di atas ini udah pakai peredam panas. Ya, ada catatan bagus di Terios ini. Seperti penempatan air intake yang cukup tinggi, membuatnya siap menghadapi kondisi banjir. Tapi ini mobil ya, bukan kapal. Lalu ada peredaman pada kap mesin, dan oh ya, beberapa hal yang harus diperhatikan apabila kalian ingin membeli mobil ini secara bekas, yaitu adalah kalau kilometer makin tinggi atau perawatan kurang baik, peredaman mesin kerap masuk ke dalam kabin. Nah, lanjut dari mesin, yuk sekarang kita samping. Ke bagian bannya, dia menggunakan ban dengan profil 215/60 R17. Profil ini sama persis dengan yang digunakan di Toyota Rush, tapi dia memiliki desain velg yang berbeda. Kalau Rush itu kan seperti kipas-kipas gitu. Nah, kalau ini itu ada twin spoke-nya, ada 5, tapi secara sekilas memang mirip seperti Honda CR-V. Kalau di sini terlihat elegan, cuma kita ngeliat CR-V jadi lebih agak turun kelas sih. Tapi oke lah, menurut gue desain ini lebih bagus. Untuk sistem pengeremannya, tipe R-Matic ini sudah disematkan ABS, meski ban belakangnya masih menggunakan rem tromol. Oh iya, jika kalian ingin membeli mobil ini dalam keadaan bekas, perhatikan juga aspek bannya, yang mana bila sering dipakai, pasti cepat berkurang gripnya, sehingga pastikan sektor bannya dicek ya. Ya, lanjut ke samping. Ya, secara garis besar dia memang sama ya dengan Toyota Rush, yaitu tombol keyless-nya ada di sini karena dia menggunakan sistem keyless. Dan untuk tipe R ini memang dia belum dilengkapi kamera 360, hanya di R Deluxe saja. Dan yang membedakan lagi dari Toyota Rush adalah ini, talang air yang sangat panjang. Sebenarnya kalau ini bisa dibuka, itu akan sangat berguna, tapi sayangnya ini hanya kaca mati saja. Jadi ya agak overkill sih. Tapi ya kalau menurut gue memang agak aneh ya desainnya, karena nggak biasa aja mungkin lihatnya. Namun, berkat penggunaan velg yang berbeda itu, membuatnya terlihat lebih pas dibandingkan dengan Rush, sehingga kami lebih suka desain samping Terios ini. Dan apabila kalian ingin membeli mobil ini dalam keadaan bekas, pastikan kunci serepnya tetap ada dan tetap dapat digunakan untuk sistem keyless start maupun keyless entry-nya. Yuk, dari samping, sekarang kita lanjut ke belakang. Lanjut ke belakang, nah kayak gue bilang tadi, ini merupakan tipe R. Jadi kalau Jason punya Type R, yang gue review ini adalah tipe R. Jadi nggak beda jauh ya. Iya. Ya, dari belakang dia memang secara garis besar sama ya dengan Rush. Lampunya sama, desain spoilernya sama. Tapi ini karena tipe R yang biasa, bukan yang R Deluxe, dia nggak pakai ini ya, nggak pakai defogger, dan juga kameranya hanya satu aja di belakang, dan sensornya juga udah ada di belakang sini 2, dan juga di depan. Dan berbeda dengan Type R, tipe R Deluxe yang pernah di-review sama Eja dulu, di belakang sini tidak ada aksen hitam dengan chrome seperti di tipe R Deluxe. Ia menggunakan aksen penyambung kedua lampu yang sewarna bodi sama seperti dengan Rush. Lalu bagaimana dengan practicality-nya? Untuk memasukkan part koper ini bukan masalah.
Namun jelas, ia bukan yang terbaik di kelasnya. Nah, setelah membahas eksteriornya, yuk sekarang kita lihat interiornya. Tapi, sebelum lihat interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa main-main ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Ya, lanjut ke dalam. Pertama, ini joknya sudah dilapis oleh pemilik sebelumnya, jadi dia pakai lapisan kulit sintetis, tapi aslinya joknya masih memakai fabric. Nah, kalau untuk Terios ini yang membedakan dengan Rush adalah Terios ini kurang detail untuk masalah safety. Yang pertama bisa kita lihat ini di tengahnya nggak ada headrest ya. Terus untuk seatbelt penumpang tengahnya dia hanya 2 point saja, berbeda dengan Rush yang sudah 3 point, jadi dia dari atas. Terus di mobil ini juga airbagnya cuma 2 di depan, sementara kalau Rush dia sudah sampai di sini. Jadi udah ada curtain airbagnya, jadi lebih safety. Terus yang membedakan lagi adalah di sini. Di aksen pintunya yang putih ini, kalau ini nih masih memakai bahan yang plastik keras, sementara kalau Rush dia udah memakai soft touch ya, jadi lebih kelihatan lebih mewah. Dan di belakang sini udah ada cup holder, terus ada 12 volt socket, dan juga ada double blower yang ada 3 semburannya. Nah, untuk legroom dia persis sama dengan Rush ya, karena memang bodinya sama. Ini posisi paling mundur, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm, dan ini masih ada hampir 5 jari ya. Jadi untuk perjalanan jauh masih nyaman, dan footroom, kaki gue dengan mudah masuk ke dalam. Headroom juga cukup ya, dan di sini udah ada hand grip yang model retractable, jadi cukup nice lah. Untuk masuk ke baris 3, ia sudah dapat diakses melalui one touch tumble, baik dari kanan maupun dari kiri. Ya, lanjut di baris 3. Nah, kalau baris kedua dimundurkan secara maksimal, legroom udah nggak ada lagi ya, tapi footroom masih ada lah beberapa. Terus headroom juga, kalau gue senderin kepala, itu kepala gue mentok. Dan untuk informasi saja, tinggi gue 182 cm yang memang tingginya di atas rata-rata orang Indonesia, untuk di sini memang kurang nyaman. Tapi enaknya di belakang ini udah pakai hand grip, dan juga di samping sini udah ada 12 volt socket, jadi ya cukup praktikal ya. Terus juga ada cup holder, dan kalau misalnya penumpang depan itu cukup baik untuk berbagi, legroomnya tersedia masih ada. Nah, ini udah dimajukan. Nah, kalau dimajukan, gue masih punya jarak 4 jari, jadi di belakang ini cukup nyaman. Tapi kalau kayak tadi dimundurin, memang nggak ada legroom lagi ya. Ya udah, selesai dari baris 3. Yuk, sekarang kita ke depan. Ya, lanjut ke depan. Pertama yang gue notice adalah posisi mengemudi yang cukup tinggi ya. Jadi ini SUV banget. Itu positifnya kalau kita nyetir, itu kelihatan semua. Tapi memang kalau kakinya ini jadi cukup deket ya. Apalagi ini pengaturan setirnya cuma tilt aja, nggak teleskopik. Jadi kalau misalnya tangannya deket, kakinya mentok. Tapi kalau kakinya enak, tangannya jauh. Jadi ya kalian harus ada trade off di situ ya. Terus untuk pengaturan joknya sendiri, dia udah ada head adjuster sama recline. Dan yang paling membedakan di sini yang paling kelihatan adalah tidak adanya indikator seatbelt untuk penumpang. Kalau di Rush itu kan ada, yang Rush yang tidak di Sportivo ya, itu ada indikatornya. Terus di sini kalau Rush itu dia pakai bahan soft touch, sementara kalau ini bahan keras dan ada jahitan palsu. Dan kalau Rush di sini ada tulisan Rush-nya, di sini kalau di Terios ini polos saja. Dan ini airbagnya cuma 2. Tapi bagusnya, ia sudah disematkan AC climate control maupun tidak ada mode semburan sama sekali. Head unitnya juga sudah sangat lengkap, sudah ada USB, AUX, Bluetooth. Yang bagusnya untuk soketnya sudah ditempatkan rapi di bawah sini. Untuk pengaturannya, ia sudah bisa diatur melalui setir bagian kiri. Untuk kanan, hanya untuk menerima panggilan masuk saja. Oh iya, ada catatan untuk memilih bagian interior Terios bekas ini. Karena ia menggunakan aksen beige pada beberapa part seperti dashboard dan door trimnya, pastinya ia cepat kotor. Atau minimal setiap setelah dibersihkan, pasti cepat kembali kotor. Lalu pada AC-nya, pilihannya juga sangat terbatas karena tidak ada pengaturan mode semburannya. Jangan lupa pakai seatbelt dimanapun kalian duduk. Ya, mengemudikan mobil ini memang sama persis dengan kembarannya. Karena dia memakai basis yang sama, kaki-kakinya sama, sasisnya pun sama, dan mesinnya sama. Kalau dibandingkan dengan Terios yang lama, jujur ini merupakan improvement yang cukup signifikan ya. Suspensinya terutama. Kalau yang lama itu kan dia mentah-mentul. Seperti apa, kalau kita lewat jalan jelek itu, dia akan naik turun nggak karuan. Kalau di sini tuh suspensinya disetting lebih keras. Jadi kalau lewat posisi tidur, itu nggak lagi yang naik turun taktuk-taktuk gitu, ini cuma tek,
terus balik lagi, udah. Namun, harus diakui suspensi Terios ini sama dengan kembarannya yaitu Rush. Ya, sama-sama keras. Meski reliability pada kaki-kakinya tidak perlu dipertanyakan. Lalu, bagaimana dengan posisi mengemudinya? Ya, untuk posisi mengemudi dia memang posisi mengemudinya sangat SUV ya. Jadi, posisi mengemudi itu tinggi dan enaknya kita tuh hampir nggak punya blind spot. Cuma nggak enaknya, ada juga nggak enaknya. Karena dia cuma tilt steering, jadi kalau misalnya kita setel, tangan kita enak, kaki kita mentok. Tapi gitu kaki kita enak, tangan kita itu jauh. Jadi ada trade off-nya sedikit. Jadi kalau buat gue yang tingginya memang di atas rata-rata orang Indonesia ya, hal itu cukup mengganggu. Lalu bagaimana dengan efisiensinya? Efisiensi mobil ini memang sekali lagi sama persis dengan Toyota Rush. Untuk dalam kota, dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka 11,6 km per liter. Sementara untuk luar kota, dia mampu mencatatkan angka 16,0 km per liter. Figur ini lumayan bagus untuk sebuah SUV jangkung, dan ini sangat cocok sekali untuk mengajak keluarga kalian berpergian nih CVTs. Lalu, bagaimana dengan akselerasinya? Ya, sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi langsung kita tes aja akselerasinya ya. Pertama kita matiin AC, matiin traction control, tahan gas sama rem sampai RPM 2000, dan go! Ya, 100. 0-100 mobil ini ditempuh dalam waktu 15,4 detik. Ya, figur ini memang kurang impresif. Namun masih oke untuk ukuran mobil yang berstatus tidak baru ini. Oke, bisa disimpulkan tadi di awal gue bilang lebih bagus karena apa? Kalian bisa mendapatkan mobil dengan fitur yang mirip dan rasa berkendara yang sama dengan harga yang lebih murah 20 juta dengan tipe tertinggi Toyota Rush yaitu TRD Sportivo. Jadi gue bilang tipe R ini merupakan tipe yang paling bertuba ya di kelasnya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan lebih murah, kalian bisa membeli di Karo Automall. Kalau kalian tertarik, kalian harus memperhatikan aspek-aspek dari Terios ini. Seperti kelebihan, ia punya desain yang lebih baik dari Rush, punya harga yang lebih baik, lampu depan LED, AC digital, ground clearance yang tinggi di 220 mm, yang mana siap diajak semi off-road, dan yang terakhir, suspensinya sangat reliable. Seperti kelebihan, ia punya desain yang lebih baik dari Rush, punya harga yang lebih baik, lampu depan LED, AC digital, ground clearance yang tinggi di 220 mm, yang mana siap diajak semi off-road, dan yang terakhir, suspensinya sangat reliable. Nah, di Karo ini, Daihatsu Terios R ini dijual dengan harga 202 juta rupiah. Di samping dengan harga yang lebih murah 20% dari harga barunya, kalian juga mendapatkan benefit seperti 7 hari garansi uang kembali apabila mobil bekas tabrak, bekas banjir, dan kilometernya dimanipulasi. Lalu garansi 30 hari untuk mesin dan transmisi, dan 1 tahun gratis asuransi, dan juga 1 tahun gratis untuk trade-in. Jadi, benefit yang cukup menarik bukan? So, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa langsung datang ke Karo Automall di kawasan Harapan Indah atau akses website di karo.id. Oke, terima kasih sudah menonton. Gue Gopas Tobing. Sampai jumpa di review berikutnya. Dah. Terima kasih sudah menonton CVT Review kali ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Dah.